Halo Bun, selamat datang di Happy Aruna Channel. Ya, udah lama banget ya Happy Aruna nggak upload video. Ya, kemarin sih sempet waktu puasa sampai lebaran itu banyak banget lah kegiatan, terus banyak banget acara-acara, jadi agak kurang sempet bikin video gitu. Sebelum kita menuju ke video, jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupin loncengnya supaya video ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, dalam rangka menyambut si kecil itu pasti banyak banget kan bunda-bunda tuh yang bingung aku harus persiapin apa aja ya. Orang hamilnya baru aja 3 bulan 5 bulan tapi udah pengen banget lah, mesti pengen banget ngeborong apa aja yang buat bayi gitu ya, apalagi kehamilan pertama ya kan. Tapi kenyataannya itu barang nggak begitu penting atau bahkan nggak diperluin buat bayi. Nah, di sini kita bakal bahas semua apa aja yang perlu disiapin dalam menyambut si baby kita. Berdasarkan pengalaman pribadi aku nih, dulu aku juga banyak banget beli yang akhirnya tuh kayak kurang kepake lama atau bahkan nggak digunain sama sekali. Kira-kira apa aja ya? Yang paling penting dibutuhin sama bayi itu adalah baju-baju bayi yang bahannya itu halus, lembut, terus juga nggak kasar, nggak bikin gatal gitu di kulit. Soalnya kan bayi baru lahir kan kulitnya sensitif gitu ya. Tapi nggak juga yang muluk-muluk, harus yang branded, yang harus yang mahal-mahal gitu. Karena baju bayi itu, apalagi yang newborn, itu pasti bakal kepakainya sebentar doang. Kalau dulu aku nyiapin 6 style pendek, terus 6 style yang lengan kutung sama celana pop, terus yang lengan panjang itu ada 6 style juga. Nah, kalau dulu aku nyucinya pakai mesin cuci sih, jadi agak lumayan meringankan. Kadang kan ada yang harus dicuci pakai tangan kayak gitu, jadi berat lah setiap hari nyuci. Kalau dulu aku nyiapinnya yang kayak gini sih, yang udah satu set gitu sama sarung tangan, sarung kaki, terus sama topinya kayak gini. Itu juga satu style anak ukuran newborn kecil, lucu-lucu kayak gini ya. Nah, kancing depan untuk memudahkan kita makainya ke baby ya. Jangan sampai nanti beli yang jumpsuit yang nggak ada kancingnya, itu agak susah banget ya. Mungkin kalau udah 1-2 bulan gitu lumayan lah bisa pakai itu, karena jumpsuit bayi itu kan lucu-lucu banget ya, apalagi kalau anaknya cewek tuh lucu-lucu banget. Satu set kayak gini, terus ada bedongnya juga. Nah, itu jadi pakai bedong juga nggak usah banyak-banyak. Bedongnya dulu itu aku beli yang polos yang isi 6, itu bedong rainbow kayak gitu ya Bun, terus sama bedong yang flanel isi 4. Nah, ternyata juga cepet habis juga, cuma nyetok segitu, jadi ya mungkin agak 1 lusin mungkin ya, cukup kali ya. Terus bahas selanjutnya itu setelan basic ya, setelan basic dari bayi baru lahir. Terus kalau pengen nyetok yang lainnya itu yang jumpsuit kayak gini, terus sama romper, terus ada romper yang panjang. Nah, itu simpel-simpel banget, cuma dipakein diapers sama gurita ya, nggak usah kencang-kencang juga makainya. Terus tinggal makein itu deh, bajunya yang tinggal slip. Terus selanjutnya ada juga legging ya, perlu nggak perlu juga sih, cuma kalau biasanya pakai yang jumpsuit itu kan biasanya dipakein legging dalamnya biar kalau pergi-pergi atau di rumah itu tetap anget, jadi kakinya kebungkus sama legging yang anget itu, legging rajut kayak gini. Terus juga yang nggak kalah pentingnya itu kacamata jemur. Nah, kacamata jemur itu aku dulu beli yang kayak gini, ini mereknya Cleansing Eye Mask. Itu juga lucu banget, dipakainya bahannya kain gitu ya, nanti jadinya kayak gini pakai kacamata kayak gini. Itu fungsinya nanti kalau jemur bayi ya, biar dia nggak terpapar sinar matahari langsung kayak gitu.
Terus jangan lupa siapin kaos dalam ya, beli yang ukuran newborn itu sekitar 1 lusin cukup lah untuk 1 sampai 3 bulanan awal ya. Mungkin setelah 3 bulan itu nanti juga udah kenceng, nggak muat juga. Terus gak kalah pentingnya juga, jangan lupa itu kaos kaki ya, beli yang isi 3 kayak gini, 3 set, cukup murah dulu ya, kayaknya sekitar 25 ribuan kayak gitu. Itu dulu aku beli 1 lusin kayak gitu, jadi bisa gonta-ganti kayak gitu. Terus juga kaos kaki kan kalau kita keluar bayi yang belum bisa pakai sepatu biasanya kan pakai kaos kaki gitu. Terus kalau misalnya bayinya itu pakai popok kain itu biasanya kan ada alasnya, kita beli perlak kalau menurutku kan bisa kepake lama, jadi bisa aja beli yang bermerek biar awet kayak gitu. Dulu aku beli yang sugar baby yang kayak gini perlaknya itu sekitar 80 ribuan satu. Beli juga. Cuman kalau pakai diapers itu kan lebih simple, nggak nyuci terus, tapi kita juga harus memperhatikan terus. Soalnya kalau masih bayi itu kan pupnya itu nggak berbau, jadi kita yang harus ngecek terus. Jangan lupa siapin selimut yang ada topinya itu. Terus kalau yang buat di rumah itu selimut yang double fleece kayak punya Casper kayak gini, itu ada juga yang ada topinya juga. Itu penting banget sih, walaupun si bayi itu mungkin ada yang berpikiran, aduh aku nggak mau pakai selimut lah, nanti kalau bayinya gerak-gerak terus nutupin mukanya dia jadi nggak bisa bernafas. Ya kita pintar-pintarnya kita aja sih memonitor anak kita. Kalau baby yang pakai popok kain kira-kira siapin berapa ya? Tulis di komentar ya, soalnya dulu aku itu pakai diapers. Diapers newbornnya aku pakai yang Sweetie Bronze. Terus setelah itu karena ada iritasi jadi aku ganti ke Meris yang putih itu. Kayaknya udah pernah aku bahas di bawah ya, cari aja yang tentang bahas diapers atau popok sekali pakai. Jangan lupa siapin juga celana pop atau celana kacamata yang kayak gini. Nah itu aja sih tentang pakaian-pakaian bayi, terus apa aja yang perlu disiapin untuk dipakai bayi dari atas sampai bawah ya kan. Udah aku sebutin semua. Sekarang kita bahas yang skincare untuk bayi. Kalau dulu itu aku siapin yang Sweetsal Travel itu yang kayak gini, 1 pak itu untuk yang aku bawa ke rumah sakit. Jadi aku siapin yang mini aja tapi udah lengkap gitu. Gak lupa juga yang paling penting dan paling utama yaitu adalah minyak telon. Dari dulu, dari bayiku lahir aku cocok banget sama baunya ini, seger, wangi, dan ini ada varian yang baru keluar setelah anakku 1,5 tahun. Kalau yang dulu kan seringnya ini ya, sekarang ada yang lavender. Sabun bayinya dulu itu aku pakai yang Sweetsal Hair and Body kayak gitu. Itu kenapa aku pakai itu, karena simpel aja sih menurutku, jadi bisa buat sabunan seluruh tubuh, juga bisa sama sampoan rambut. Terus setelah dimandiin terus kan dipakai minyak telon tadi ya, terus dikasih wangi-wangian kayak ini Sweetsal Baby Cologne. Itu wanginya harum banget ini, wangi. Terus dipakein bedak juga, bedaknya pakai yang Pigeon compact powder kayak gitu, jadi dia bentuknya kayak gini, masih baru. Ini ada case-nya ya. Menurut aku lebih simpel pakai yang compact powder kayak gini karena dia nggak terlalu apa ya, kalau tabur kan dia kayak apa ya, bikin sesak dada kayak gitulah. Juga itu nggak disarankan juga buat bayi. Setelah cantik, udah mandi, udah pakai minyak telon, udah pakai bedak, terus udah pakai baby cologne. Terus kalau misalnya dia mau bersihin lemak-lemak yang masih nempel, itu aku dulu pakai baby oilnya Sweetsal. Yang kayak gini, baby oilnya Sweetsal itu juga bagus banget. Dulu aku bersihin lemak-lemak yang ada di belakang telinga, terus di alis-alis sini, terus di lipatan-lipatan gitulah, pastinya itu banyak banget yang masih nempel-nempel putih-putih kayak gitu. Nah itu bisa dibersihin di situ ya, pakai baby oil. Bagi bunda nih yang pakai diapers, jadi biar simple, biasanya ganti popoknya pakai apa nih bun? Kalau dulu sih aku berpikir aku akan pakai tisu terus air hangat, nah dibersihin pakai tisu. Tapi kenyataannya rempong banget bu, jadi aku siapin ini dari Lami Poco. Nah ini dia tuh air murni, jadi untuk ganti popok buat newborn itu bagus banget.
dia nggak berbau sama sekali karena ini yang non fragrance ya. Soalnya ini ada juga yang fragrance, dia wangi. Yang ini non fragrance ya, jadi dia nggak berbau sama sekali, kayak tisu basah dikasihin air biasa kayak gitu. Cuman dia kan enak dipakainya, nggak sobek-sobek. Kalau tisu kering dikasih air kan sobek-sobek. Kalau kapas dikasih air juga apa itu ya, ribet banget kayak gitu. Jadi aku lebih milih pakai ini aja, yang simple, tinggal ambil satu aja terus dielap-elap gitu, dielap-elap terus ditap-tap sama si itu tisu kering kayak gitu. Jadi simpel banget. Terus habis ganti popok jangan lupa dipakein diaper cream. Nah ini bagus sih, dulu aku juga pakai ini, anakku itu di tap-tap di selangkangannya aja supaya itu apa nggak iritasi kayak gitu. Jadi mencegah aja sih daripada nanti udah terjadi. Kalau dulu sih anakku udah terjadi, jadi aduh ngeri banget, merah-merah sampai ngeri banget lah, aku bayanginnya sakit perih banget tuh pasti, mana itu baru lahir 10 hari udah kayak gitu. Jadi dulu terus aku stop 1 minggu kayaknya ya, itu pakai popok kain, capek banget lah nyuci setiap hari. Nah mandiin bayinya jangan lupa pakai Waslab, itu yang lembut. Ada yang biasa aja sih, menurut aku udah bagus juga, cuman kebanyakan kan pada milih yang bermerek branded kayak punya Lipi, punya Little Palmer House, itu yang terkenal handuknya, itu juga bagus sih. Yang buat mandi aku pakai bak mandi biasa, aku beli di pasar, mungkin sekitar 45 ribuan. Oh iya, jangan lupa siapin sisir bayi ya bun. Buat sisir biasanya ada 2 set kayak gini, itu sisir yang apa ya, bulu sama yang sisir yang plastik kayak gitu. Jadi nanti yang plastik itu bisa dipakai 1 tahun ke atas, cuma kalau bayi newborn kan lembut yang pakai bulu kayak gitu. Itu aja sih skincare babynya. Kalau dulu pakai diapers, kalau babynya mau pakai diapers ya pastikan beli yang tipe perekat yang size newborn banget. Oke, untuk diapers bisa scroll ke bawah ya, aku udah pernah bahas tentang diapers, aku juga udah review beberapa diapers zaman dulu, tapi ya mungkin next aku akan perbarui lagi review diapersnya. Nah sekarang untuk diaper ASEAN itu butuh apa aja sih yang paling penting? Siapin yang paling penting itu ASI booster deh, percaya nggak percaya, itu sebelum kita lahiran kita udah persiapin, kita harus sering minum ASI booster karena nanti setelah bayinya lahir itu kita harus langsung menyusui DBF itu, direct breastfeeding ke anak ya, itu nyusuin secara langsung ke baby. Jadi kalau ASI yang pertama keluar itu warna kuning, itu namanya colostrum, itu yang paling baik lah, paling dibutuhkan buat baby, itu harus diminum sama bayi. Jadi untuk tahap awal itu usahakan selalu DBF ya, karena untuk belajar baby cara pelekatan yang benar, gimana cara menyusui yang benar itu. Kalau aku dulu pakai yang Mam Uung ini ya, itu ASI booster, terus juga pelancar ASI juga, bisa buat ngelancarin ASI. Terus kalau yang bundanya itu apa ya, wanita karir, jadi perlulah pompa ASI. Kalau misalnya bundanya itu nggak kemana-mana, terus di rumah aja sama si baby, mungkin lebih baik DBF terus. Jadi nggak ribet juga kalau pompa itu, kita harus rutin. Jadi setiap jam tersebut kita harus pompa, kita harus menyusui kayak gitu. Jadi kalau nggak kemana-mana sih mending langsung DBF aja. Kalau dulu aku tetap nyiapin ya si pompa ASI itu yang merek Little Giant kayak gitu, mungkin harganya sekitar 250-an dulu ya bun. Nah itu udah bagus sih, udah enak juga dipakainya, nggak harus muluk-muluk kita harus pakai yang merek yang mahal-mahal itu ya. Tergantung juga sih, kalau ada uang ya kenapa enggak. Kalau aku sih pasang budget aja, bisa dipakai untuk keperluan lain. Terus untuk yang botolnya dulu aku pakai ini ya, Pigeonnya itu pigeon yang standar kayak gini, peristaltik, sama yang besar. Ternyata yang besar belum kepake karena ya dia kan minumnya sedikit kalau bayi. Dulu waktu aku pompa ASI kan 60 ml kalau minum, jadi mungkin lebih banyakin yang ukuran segini. Ini ukuran 50 ml, mungkin bisa pakai yang 50 ml ini, bisa nyetok 2 atau 3 botol.
Terus gak kalah pentingnya kalau buat yang apa tadi, pompa ASI itu kan pakai ini plastik apa ini, kantong ASI ya, pakai dari Crown Baby, diisi 30 lembar. Crown Baby by Snuggle itu isi 30, harganya 28.000 kayaknya, sekitar segitu. Nah itu sih yang paling penting buat kita menyambut baby. Pada kepo nggak dulu aku beli apa yang akhirnya nggak terpakai sama sekali? Yang pertama, aku dulu beli kapas bulat. Ekspektasinya sih mau nyebokin si bayi itu pakai kapas bulat terus dikasih air hangat. Nah ternyata baru buka satu aja, rasanya udah nggak bisa bayangin lah ribetnya kayak gimana. Cuma sehari dua hari aja pakai itu, terus akhirnya buntel nggak pakai lagi. Terus yang nggak kepake lagi itu adalah alas ompol yang lerek-lerek kayak gitu ya, karena dulu babyku pakai diapers jadi kurang begitu memerlukan itu. Terus apa lagi ya, kacamata jemur itu juga aduh sekali pakai langsung entahlah kemana. Jadi dulu aku nyetok satu aja, cuman hari ini dipakai, ntar nggak tahu kemana, terus besoknya tiba-tiba nongol lagi. Nah kayak gitu, jadi mungkin bisa bisa disiasati dengan cara di pangku menghadap kita babynya, jadi langsung ke punggungnya sinar mataharinya. Oke, mungkin segitu dulu ya sharing kita kali ini. Untuk next video aku bakal bahas apa aja yang perlu dibawa saat kita mau ke rumah sakit untuk menyambut kelahiran anak kita. Nah, kita kan bakal bawa hospital bag ya. Itu apa aja sih nanti yang perlu dan nggak perlu dibawa? Ini berdasarkan pengalaman aku dulu ya. Stay tune di Happy Aruna Channel. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share supaya video ini bermanfaat untuk semua. Thank you.